Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom Bapak Ibu terkasih. Mari kita kali setiap kali ibadah pada pagi hari ini, dan siapkan hati kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu Dia berkata, Dia tak pernah tinggalkan dalam setiap hidup kita. Tuhan selalu menggenggam dalam kehidupan kita. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanku. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Kesempatan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan
Tidak ada pribadi yang hebat seperti Engkau Tuhan. Pagi ini kami merindukan Tuhan yang hebat itu melawat kami. Kami merindukan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau hadir di situ ada pemulihan, ada kuasa yang ajaib terjadi, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Karena Engkau punya kuasa yang dahsyat ya Tuhan. Kuduskan setiap kami yang hadir ya Tuhan. Mengampuni setiap kami jam-jam yang sudah kami lewati. Kami menyadari ada banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan berkenan menguduskan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tubuh jiwa roh kami dibasuh dengan darah-Mu, sehingga kami boleh layak untuk masuk di gunung Tuhan yang suci. Dan kami memperoleh berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bukan dengan tangan kosong, tetapi Engkau selalu tangan-Mu penuh berkat, siap untuk dicurahkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau. Setiap kami yang mengharapkan Engkau, kami akan mendapatkan berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kuasa Roh Kudus, Engkau sudah ada bersama kami. Sekalipun mata jasmani kami tidak mampu melihat Engkau, tetapi hati kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kami sangat menghormati kehadiran Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Kudus akan hadir melawat memberkati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan Masih kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Segala pujian hanya bagi Dia. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus yang mencintai dan kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam, lebih
memujimu dengan segenap hati. Apa yang layak disembah Tuhan, dari dulu sampai sekarang Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Namamu Tuhan. Layak dipuji disembah. Bapa terima kasih.
kita Tuhan itu tetap sama. Kita tetap iman anak Tuhan tetap sama di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita berdiri. Kita bergoyang bersama-sama. Rambutnya digunting, ada yang keriting, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Semua sama di hadapan Tuhan itu masih berharga. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu. Asik. Tuhan Yesus mencintaimu. Masih sukacita, Bu? Oke, silakan Ibu. Kita pujikan lagu yang lebih sukacita. Judulnya Raja Mana. Raja Mana. Ini visualnya udah bisa atau enggak? Kita belajar bareng.
Ada sukacita Bapak Ibu? Soalnya masih keras banget. Puji Tuhan. Sangat Tuhan memberikan kesempatan bagi ngos-ngosan ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada berita sukacita ada berkat, silakan berikan kesaksian. Boleh, Muhammad. Ini kesaksian apa saya? Salam saudara-saudara firman. Terima kasih Tuhan doanya saat training dan puji Tuhan 1 bulan ini ya sudah betul menguasai, dan mungkin minggu ini terakhir saya ikut di sini. Bukan terbangkat. Minta Tuhan doanya untuk supaya bisa melobi vendor-vendor, karena saya bergerak di bidang aspal, supaya bisa melobi. Kan kalau vendor-vendor kan bukan orang biasa yang biasanya melobi toko, harus melobi toko, sekarang kayak melobi vendor-vendor. Dan kalau soalnya bergerak di bidang aspal, minta Tuhan doanya itu aja supaya bisa bicara ke vendor-vendor dan bisa melobi itu semuanya. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih untuk kesaksian. Ini anak saya yang pertama. Dia bersyukur dan berterima kasih. Mungkin dukungan dari Bapak Ibu, anak kami ini berangkat minggu depan ke Gorontalo, Sulawesi. Kami minta Tuhan doa untuk dalam perjalanan sampai ke sana selamat dan kerjanya tidak ada kendala apapun, lancar. Dan ya kami berharap tidak beribadah di sini, ya, setidaknya bisa cari yang tempat sana, khususnya juga kalau ada DKN yang masih di DKN. Nah, jangan khawatir, Tuhan selalu menyertai dan jangan takut berpisah dengan sini, jangan takut berpisah dengan teman dekatnya, jangan takut dengan orang tua, pasti ada dukungan dalam doa. Terima kasih untuk anak kami ini bisa berikan kesemangatan. Mungkin satu lagi Mbak Ina. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mau berterima kasih sama jemaat yang ada di gereja ini, karena berkat doa jemaat, puji nama Tuhan, di Mitau sudah mulai ada margin masuk, maksudnya nasabah yang gabung untuk trading. Puji nama Tuhan, karena dari bulan Juli itu benar-benar sepi, nol, nggak ada sama sekali nasabah masuk. Mereka menganggap bahwa itu kena guna-guna, karena kompetitor kan juga banyak kalau di Surabaya. Jadi waktu itu saya sempat dipanggil sama Bu Merlin, berdua ngomong, gimana ya Ina ya, kamu punya solusi nggak? Apa kita pergi ke dukun atau kita pasang susu? Aku bilang, aduh Bu Mer, saya nggak berani kalau kayak gitu. Kalau saya biasanya kalau ya ibadah, doa sendiri. Terus itu sih Bu Mer, kapan hari saya kasih sembako ke jemaat. Terus kok puji nama Tuhan, sama Tuhan itu dikasih berkat yang melimpah sampai margin, sampai kemarin itu margin ada 2M dari tim saya. Saya bilang gitu, oh iya benar. Yaudah, apa kita adakan kamu bagi-bagi aja ke jemaatmu, minta doa, jadi nggak perlu ke dukun. Iya benar, nggak perlu ke dukun, ngapain ke dukun, pasang susu, tapi bilang gitu toh. Terus dibanyain doa aja Bu Mer, maksudnya kalau di kantor diadakan doa, mungkin sama yatim piatu, maksudnya ngundang yatim piatu, adakan doa bersama setiap hari Kamis kayak gitu. Oh iya, nggak apa-apa, boleh kayak gitu. Soalnya di perusahaan sebelah kompetitor itu yang dulu saya pernah kerja di tempat sebelumnya, memang semuanya diharuskan pakai susu. Jadi kayak buat kan kita marketing ya, biar orang itu terpikat, terus kepikiran pengen gabung kayak gitu. Tapi saya membuktikan, saya nggak mau pakai susu Pak, orang saya nggak pakai susu aja margin saya 3M, saya bilang gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain, staff-staff saya ada yang pakai susu. Jadi dulu mantan manajer saya sekarang kan jadi staff saya, jadi di bawah saya sekarang.
Nah dia itu pasang susuk ada 5. Tak bilang gini, kamu susuk 5, ada 5, marginmu mana? Nggak ada. Nyatanya ya nggak closing tak gitu no. Terus daripada kamu pakai susuk kayak gitu, mending kamu bersedekah, banyak doa. Aku bilang gitu. Yang penting kamu bersedekah itu ikhlas, pasti Tuhan itu kasih apa sih kamu mau tak gitu. Oh ya gitu ya. Nah, akhirnya semua sekarang berbondong-bondong pada bersedekah, kasih makanan setiap hari Jumat kayak gitu. Terus akhirnya oh iya no, bener no, apa katamu. Setelah kita kasih sembako, banyak doa, ternyata bener ya no. Maksudnya Tuhan bukakan jalan sampai kita ada margin lagi. Dan ini puji nama Tuhan, ada sekitar 5M, 5 miliar yang mau masuk ke Mitau. Itu berkat dari doa Bapak Ibu juga, berkat dari Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jadi kita nggak perlu pakai susuk, nggak perlu ke dukun, ya kan? Karena Tuhan kita jauh lebih hebat daripada dukun, ya nggak? Itu saja mungkin cerita saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak ya. Berkatnya sembako itu tidak seberapa, tapi terus diberkati Tuhan luar biasa. Berarti kalau mengasih itu berkat yang lebih banyak ya Bu. Nanti berkatnya akan lebih banyak itu ya. Nanti akan untuk temannya Mbak Esa Ina. Nah, kewajiban ini kasih berkat di gereja. Kita akan doakan supaya perusahaan ini semakin dan semakin luar biasa. Amin. Luar biasa. Mari kita akan siapkan, kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sempurna Tuhan. Yeah.
melalui firman Kau ya Tuhan. Dalam mujizat Kau sudah berikan kami. Engkau mengiringi kami di setiap langkah kami. Engkau bersama kita. Benar Tuhan, bahwa hidup kami ini untuk menggenapi firman-Mu. Dan ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, maka setiap langkah hidup kami itu mujizat ya Tuhan. Karena menurut ukuran kami tidak bisa mengerjakan. Tetapi karena Engkau kami bisa mengerjakan hal yang mustahil terjadi dalam hidup kami. Itu terjadi karena Engkau yang berkarya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat seperti Engkau, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan melawat kami dengan firman yang hidup, yang sanggup mengubah menjadi yang terbaik dalam hidup kami. Engkau anugerahkan telinga yang tajam untuk mendengar dengan baik. Berikan kepada kami pikiran yang jernih untuk kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, setiap nasihat Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lembut, supaya kami rela untuk ditegur, dididik oleh Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan kuasai seluruh tubuh jiwa roh kami, sehingga kami tidak merasa lelah dan capek mendengar firman Tuhan. Tetapi roh yang haus dan lapar menguasai hati kami. Di dalam satu nama Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah kami yang selalu buat mujizat, kami serahkan firman yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam semuanya. Ya, puji Tuhan. Surprise bagi saya pribadi kalau Kak Ina mau ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Sudah lama saya itu dorong. Saya bilang, Dok, kamu itu sudah diberkati Tuhan luar biasa. Persembahkan tubuhmu untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian banyak alasan gitu ya. Dan Tuhan izinkan dia di titik nol, Bapak Ibu. Jadi Tuhan izinkan beberapa waktu lalu Ina di titik nol secara ekonomi gitu ya. Biasa pegang uang banyak, kemudian nggak dapat gaji sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, hidup di Surabaya tanpa gaji terus gimana ya. Kemudian apa namanya, ya ada tabungan nggak banyak gitu ya, sehingga harus mengambil tabungannya untuk biaya di kehidupannya. Karena bekerja di Mito itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya sendiri tidak sanggup kalau saya suruh kerja di sana gitu ya. Harus melobi banyak orang,
ya untuk menjadi nasabah, dan bukan uang yang kecil, uang yang besar ya. Di Mito itu 100 berapa itu? 100 juta lebih ya? Enggak. 120 juta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung, minimal paling kecil harus punya uang 120 juta. Ya, baru bisa bergabung. Ya. Kalau di perusahaan yang lama itu 100 juta minimal seperti itu. Tidak mudah melobi orang ikut jadi nasabah dengan nilai 120 juta. Itu batas paling kecil seperti itu. Dan kalau sekarang marginnya bisa mencapai 5M itu mujizat. Karena di bawah 0 itu. Kemudian saya merenungkan, ini memang rencana Tuhan supaya Mbak Ina menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, saya bisa, ini bisa enggak. Tetapi Tuhan memproses dia supaya dia sungguh-sungguh berlutut sama Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang, berlutut sama Tuhan, dia bilang, rendahkan hatimu, bahwa kamu tanpa Tuhan Yesus tidak bisa buat apa-apa. Kalau kamu hari-hari kemarin diberkati Tuhan melimpah, bukan karena kuat dan gagah kamu, tapi karena Tuhan Yesus yang menolong kamu. Jangan lupa bahwa Tuhan itu bisa mengambil setiap saat kemuliaan yang Tuhan izinkan kalau kamu tidak rendah hati seperti itu ya. Sampai saya kirim itu firman Tuhan yang di renungan itu ya, bahwa orang yang rendah hati itu akan berkatnya fantastis. Nanti kita akan bahas juga di sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kalau pagi ini Mbak Ina pelayanan tadi malam bilang, "Mah, besok saya pelayanan." Puji Tuhan. Layani Tuhan, maka engkau akan dilayani Tuhan. Amin. Ya, cintai Tuhan, Tuhan akan mencintai engkau. Kasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Berlututlah sama Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat. Amin. Ya. Jadi sama dengan Abed ya, prosesnya juga. Saya bilang ketika Abed gagal sidang yang pertama, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya enggak, aduh Tuhan enggak. Saya katakan, Tuhan terima kasih, ini proses yang harus dilewati Abed, supaya Abed rendah hati, supaya Abed berlutut sama Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar bagaimana pasrah sama Tuhan, belajar dari titik nol, dan akhirnya dia berkata, Tuhan itu baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hizkia juga demikian ya, merasa tidak mampu karena dia levelnya SLTA gitu ya. Kemudian materi pekerjaan yang harus digarap itu S1 gitu ya. Lompatannya terlalu jauh gitu ya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan ya, ternyata dia mampu mengerjakan. Bukan karena Yaya, tapi Tuhan Yesus. Amin. Pesan saya kepada Yaya, tetap rendah hati. Ketika engkau dimuliakan Tuhan, tetap rendah hati, tetap cintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena ketika engkau rendah hati, engkau akan ditinggikan setinggi-tingginya. Amin. Sekalipun mungkin tidak sarjana ya. Tapi saran saya nanti Pak Yaya bisa kuliah UT ya, lewat online bisa sekarang kuliah universitas terbuka lewat online sudah dibuka di mana-mana. Jadi nanti kalau sudah bekerja mungkin setahun ya, uangnya dikumpulkan, kemudian ambil kuliah di universitas terbuka ya. Ya terserah mau selesaikan 4-5 tahun tidak apa-apa lah, yang penting nanti bisa mencapai sarjana. Siap ya? Siap ya? Nanti tak tagih kamu. Karena ini jadi di hadapan Tuhan loh ya. Ya ini sih ngomong pendeta loh, tidak main-main ya. Tak doakan supaya kamu sukses dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian. Jadi kalau engkau ditempatkan di Gorontalo, Ina ditempatkan di Surabaya, di tengah-tengah komunitas orang yang belum percaya, engkau harus peka bahwa engkau sedang punya misi untuk kerajaan Allah. Amin. Engkau harus punya komitmen bahwa Yesus segala-galanya. Amin. Ya, ketika engkau mengatakan bahwa Yesus segala-galanya, maka tanggung jawab Tuhan itu melindungi, menjagai, memberkati, itu akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, jadi bersyukur anak kita Grace sudah ikut ospek ya, saya lihat mengikuti ya, luar biasa ya, dengan penuh sukacita ya. Jadi yang lainnya yang belum, tidak usah kecil hati ya. Intan tidak usah kecil hati, di mana Intan? Kayak tetang ya. Jadi
disupport Bu supaya nanti tahun depan bisa kuliah ya, seperti itu ya, kuliah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan membuka 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11 kita akan membaca bergantian. Satu Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11. Sudah menemukan? Amin. Saya akan baca ganjil Bapak Ibu ayat-ayat yang benar. Demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan iblis, jalan diri sama singa yang mau, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengajarkan kamu sesudah kamu menderita segala-galanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang, semua kita itu bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, betul nggak? Nggak ada yang cita-cita, aku dari wong miskin aja, nggak ada. Semua cita-citanya yang terbaik seperti itu ya. Dan semua dapat kita capai bukan dengan gratis, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat orang di posisi yang bagus itu ya, misalnya yang punya jabatan yang bagus itu bukan sesuatu yang gratis, Bapak Ibu. Ya, harus ada harga yang dibayar seperti itu. Harus mengikuti proses hidup yang luar biasa seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan rohani kita juga demikian, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu menyediakan berkat gitu ya, menyediakan kebaikan kepada setiap orang. Jadi Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang buruk kepada kita. Rancangannya itu indah, penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, bukan yang terjelek. Seperti itu. Lalu apa sih yang harus kita kerjakan? Ya, apa yang harus kita kerjakan supaya sesuatu yang baik itu ada di pihak kita? Senang enggak? Kalau sesuatu yang baik melimpah dalam hidup kita, senang enggak? Ya, semua orang pasti senang mengalami sesuatu yang baik. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Bagian kita itu apa? Ya. Nah, ada 3 hal di sini ya yang bisa kita pelajari di ayat yang kelima ya. Dikatakan dan kamu semua ya, berarti ini baik itu pendeta, baik itu jemaat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak ya, remaja, pemuda, orang tua, kata semua itu seluruhnya. Dan kamu semua disuruh apa? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Jadi yang harus dikerjakan supaya kita mengalami kebaikan Tuhan selama kita menumpang di dunia, dan setelah kita meninggalkan di dunia kita mendapatkan surga, betul enggak? Maka hidup kita ini harus ditata menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Ini bukan pekerjaan yang mudah loh, Bapak Ibu. Ya. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menjadi orang yang rendah hati. Kita akan melihat saya ini termasuk orang yang sombong atau rendah hati gitu ya. Salah satu ciri orang yang rendah hati itu orang yang tidak gengsian, gak gengsi. Ya, melakukan pekerjaan yang dianggap itu rendah oleh orang lain, ya, oleh dunia, dia tetap bisa mengerjakan. Kalau kita sekolah di teologi ya, Bapak Ibu,
Ya, pekerjaan yang paling rendah itu harus dikerjakan oleh mahasiswa. Bahkan kalau ada mahasiswa yang praktek itu, ya, sampai disuruh oleh bapak ibu gembalanya untuk nyuci bajunya gitu ya. Tapi saya tidak pernah nyuruh mahasiswa nyuci baju saya, tak cuci sendiri gitu ya. Paling anak-anak saya kasih tugas untuk bersih-bersih gereja, mempersiapkan kemudian pelayanan seperti itu. Ya, di kampus itu dididik. Jadi pagi itu ada namanya kerja praktis. Kita doa pagi itu mulai jam 4:30 sampai jam 5:30, 1 jam. Jam 5:30 itu kita sudah menyebar sesuai dengan tugas yang sudah terjadwalkan. Ada yang membersihkan WC, ya. Ada yang membersihkan kamar mandi, ada yang tugas nyapu, ada yang ngepel, ada yang ngelapis kaca, ada yang bagian bersihkan ruang makan, ya. Ada yang menyiapkan piring untuk makan pagi, ada yang membersihkan halaman, buang sampah dan sebagainya. Ya, ini bukan pekerjaan dalam tanda kutip, itu pekerjaan di mata dunia, itu pekerjaan yang levelnya tinggi, betul nggak? Ya, ini pasukan kuning, betul nggak? Itu harus dikerjakan oleh mahasiswa sekalipun di antara mahasiswa itu tidak semuanya anak orang miskin. Tetapi ada di antara mahasiswa itu juga anaknya pejabat yang notabene di rumah tidak pernah ngosek WC, tidak pernah nyapu dan ngepel karena yang mengerjakan pembantunya. Tetapi ketika masuk sekolah teologi, dia harus melakukan yang sama dengan mahasiswa yang lain sekalipun anaknya pejabat. Ya, kakak saya itu anaknya pejabat, bapaknya jadi wali kota atau bupati di luar di Manado sana. Ya. Kalau dia itu tidak rendah hati, dia akan katakan gini, nggak mau saya, wong saya di rumah nggak pernah ngosek WC, ya yang ngosek WC itu pembantu saya, ya. Kalau pejabat kan nggak mungkin anaknya ngosek WC, itu nggak, ya, nggak mungkin nyuci piring, nggak mungkin, kan pembantunya banyak seperti itu. Tetapi ujian kerendahan hati itu, ketika orang itu mau rendah hati, sekalipun pekerjaan itu dianggap pekerjaannya pembantu, dia akan melakukan dengan ikhlas. Ya. Suatu hari saya ini di lapak itu suka nyapu tuh dari ujung sampai ke ujung. Ada rumput itu tak cabuti semua sampai resik gitu ya. Ada suatu hari ada warga itu beli, kemudian dia bilang, usul ibu, saya minta tolong. Kenapa? Laporan sama Pak RT, ya laporan sama Pak Misael. Dan enggak, ke ibu aja, enggak apa-apa, nanti sampaikan. Apa kerja bakti di di sekitar rumah saya itu rumputnya tinggi-tinggi. Saya bilang, ini loh Bu, kalau kerja bakti ya di sebelah lingkungan ibu, maka warga di lingkungan ibu harus keluar semua, ya bersama-sama nyaputi rumput, bukan Pak RT-nya. Saya bilang gitu. Ya. Di sini juga demikian, di sini juga orang-orang. Lah, berhubung saya di sini kadang-kadang lapaknya sepi, lah saya nyaputi rumput Bu. Daripada saya nganggur tak jabuti itu sambil olahraga, tak bersihkan, tak sapu gitu. Ya orang-orang bilang, loh Bu Misi kok dicabuti sendiri? Gak apa-apa, orang saya nganggur. Terus dia bilang apa? Kalau saya gengsi, saya gak mau saya. Loh, kok ibu gengsi? Wong nyapu ini itu bukan perbuatan jahat, saya bilang gitu. Menyapu dan nyabuti rumput itu perbuatan baik. Kalau ini bersih di sawang orang itu enak, saya bilang gitu. Saya enggak gengsi Bu, walaupun nyamu dari ujung sana ujung sini. Orang misalnya mengatakan, loh Bu Misi saya jadi tukang sapu, ya enggak apa-apa, yang penting lingkungan saya bersih, orang lewat senang. Orang mau ngolok-ngolok saya, ya enggak apa-apa, saya enggak berbuat jahat kok. Saya enggak mencuri, saya malah membantu masyarakat, lingkungan menjadi bersih, jadi indah. Kemudian orang itu pergi gitu saja, enggak pamit. Besoknya dia datang minta maaf sama saya. Ibu, saya minta maaf, kemarin saya keliru ngomongnya. Tidak apa-apa Bu, saya juga tidak marah gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ujian gitu, betul gak? Ya, ujian. Saya sempat dikira pembantu, ada tamu itu, karena saya nyapu dan tempat gereja pakai daster, dikira saya pembantu. Mbak, Pak pendetanya ada. Wah, Pak pendetanya masih mengajar. Jam berapa ya Mbak kuliner gitu. Pak pulangnya siang. Bu, ya Mas, kok ayo Mbak, aku tak ketemu Pak
Pak Pendeta, nggih. Ada yang panggil saya, yuk, ya kan pakai pakaian kebesaran gitu ya, rambutnya ngorak-ngarik, aku makanya waktu itu belum kerja di lapak gitu ya, seperti dikira saya ini pembantu, ya nggak apa-apa saya harus mana, ya enggak, ya toh salahnya saya nggak daster, kutunya saya nggak baju yang rapi, nggak ngepel gitu toh, ya orang kan kira lah saya ini pembantu seperti itu, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya saya itu sombong, saya marah, saya ini istrinya pendeta loh, mungkin gitu ya. Enggak. Tapi dari situ Tuhan ajar saya
merasa ya, bukan seperti itu. Tetapi ketika saudara kita mengalami kesusahan, kita empati, ikut merasakan kesedihan. Tapi ketika saudara kita ini mengalami kebahagiaan, maka kita ikut bahagia dari dalam hati kita, puji Tuhan ya. Ya. Senang kalau saya bisa melewati proses ini. Karena itu nggak mudah ya. Karena nggak pernah namanya masuk bangku kuliah, tiba-tiba dia dapat pekerjaan yang harus dikerjakan ini kelasnya S1 gitu, kepontalan gitu. Saya mau tanya sama ya, awalnya gimana ya? Kepontalan enggak? Bingung betul. Saya enggak mau itu. Ya. Kalau dia D3 itu saya gak gradul gitu ya. Nah dia SLPA, STM, bukan SMA lagi. Kalau SMA mungkin kan dipersiapkan untuk kuliah ya, seperti itu. Punya materinya itu lebih bobotnya lebih akademis, bobotnya lebih tinggi gitu ya. Ini STM itu bobot prakteknya lebih banyak daripada teori kan, materinya itu ya. Ya. Bersyukurlah kamu punya orang tua yang takut Tuhan. Ya. Jadi doa orang tuamu ya menguatkan kamu. Oleh sebab itu nanti kalau sudah sukses ya harus berbakti sama orang tua, berbakti sama Tuhan yang pertama, berbakti sama orang tua ya, kemudian berbakti kepada pekerjaan Tuhan. Amin. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan ya. Kemudian orang yang rendah hati itu orang yang tahu berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih ya. Yang pertama kali tahu berterima kasih kepada Dia yang telah membuat saudara menjadi pribadi yang berharga ya. Yang kedua, kita semua harus tahu berterima kasih kepada orang tua kita yang telah, ibu kita yang telah melahirkan kita, bapak kita yang merawat kita ya. Jangan lupa ini anak-anak ya. Jangan ketika Anda sudah punya pacaran, punya pacar, punya pasangan, ya, cintanya kepada orang tua sudah luntur, ya, kepada pacar dan kepada pasangannya lebih. Tetap cinta orang tua. Ya. Kita bayangkan waktu kita masih bayi, orang tua itu kadang nggak tidur, terutama ibu itu ya. Sebentar nangis, gitu ya, ganti popoknya, dan orang tua tidak pernah mengeluh ya. Orang yang rendah hati tahu berterima kasih. Saya itu ada orang tua yang nggak bisa apa-apa, kemudian anaknya tidak peduli, hati saya miris gitu ya. Saya bilang sama Ina sama Abed, nak, mama hanya punya anak Ina dan Abed ya. Nanti kalau mama papa sudah tua, itu tanggung jawab kalian merawat mama dan papa dengan ikhlas. Coba bayangkan kalau lihat orang yang kondisi seperti ini, anak-anaknya tidak peduli, ya, tidak cukup hanya orang tua dikasih uang, bapak ibu, ya, orang tua itu butuh kasih sayang, tuh, ya. Nangis hati saya lihat ada orang tua yang dalam tanda kutip itu tidak begitu diperhatikan, hanya pikirnya dengan ngasih uang, bayar pembantu sudah selesai. Tidak, bapak ibu. Coba seandainya itu terjadi dalam hidup kita kayak apa? Ya. Oleh sebab itu yang masih punya orang tua, rawat orang tua dengan ikhlas, seperti orang tua kita itu dulu ikhlas merawat kita. Orang yang rendah hati dia akan tahu berterima kasih. Amin. Ya. Tahu berterima kasih. Jangan bilang, ya itu tugas orang tua. Nggak boleh bapak. Ya. Itu tugasnya orang tua, Yusben, tanggung jawab orang tua. Enggak bapak. Orang yang rendah hati dia tahu berterima kasih kepada semua orang yang terlibat membuat hidup kita ini menjadi yang terbaik. Ya. Lalu yang berikutnya,
Ciri orang rendah hati itu orang yang rela ditegur, dinasehati. Orang yang rendah hati, dinasehati, ditegur, gak marah, tapi dia akan mengucapkan apa? Terima kasih, saya sudah ditegur, saya sudah dielingi, ya, saya sudah dinasehati, ya, malah senang, malah bahagia. Tapi orang yang sombong, apa yang terjadi ketika ditegur? Tersinggung, marah. Ya. Lalu apakah kita seperti itu? Koreksi ya kami ini. Ya. Jadi ketika orang tua menegur anak, bukan berarti orang tua mau menjerumuskan anak, tapi orang tua tahu ya porsinya itu untuk kebaikan anak. Oleh sebab itu anak-anak yang ditegur orang tua jangan marah. Amin. Ya, yang masih punya orang tua itu loh. Orang saya ini masih punya ibu gitu. Ibu saya sering ngelek bang. Duh, hati-hati ya, ngomong Ina sama Abed. Siap, saya panggil itu mak, siap mak. Ya, hati-hati dok, ngomong Ina sama Abed. Yo mak, siap. Ya. Lek ngelola duit yo sing ojo boros-boros. Ya, mak gak iso bantu, mak gak kerja, ya. Jadi sing hemat ojo boros. Itu ibu saya lek nasihati lek saya pulang itu. Gak mak gak boros. Duitnya dikelola dengan baik. Ya. Orang yang gak rendah hati ketika orang tua nasihati marah. Cerewet heran, cuek heran. Ini orang sombong loh. Hati-hati loh ya. Ketika orang tua kita nasihat kita yang masih punya orang tua, atau saudara kita menasihat kita, negur kita, sebenarnya itu Allah sedang memakai orang itu untuk memperbaiki hidup kita gitu. Menurut kita ini baik, betul ya? Tetapi di pemandangan Allah ada sesuatu yang jelek, harus diperbaiki. Sehingga kadang-kadang Tuhan pakai keluarga kita, pakai teman kita, pakai tetangga kita untuk negur kita, nasihat kita, kasih tahu kita. Lah kita sebagai anak Tuhan harus peka itu. Karena apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Amin. Sekalipun itu tidak enak secara daging, itu cara Tuhan membentuk kita, proses kita supaya menjadi yang terbaik. Ya. Kadang-kadang orang lain dipakai kita supaya kita menjadi rendah hati. Ya. Kita itu dilok-lok nih gitu. Orang rendah hati ya gak ngelok nih, ya wis terima kasih. Ya. Semoga kamu diberkati. Kemudian introspeksi diri. Nyapa ya, kok ngeloknya aku ya? Apa ya yang salah di dalam diri saya? Tuhan tolong celikkan mata hati saya supaya saya ngerti kekurangan saya. Saya mau berubah menjadi yang terbaik. Nah itu orang yang rendah hati. Orang yang gak rendah hati sombong, mau angkel, muarat, yuk balas misui itu loh. Ya. Tapi orang yang rendah hati dia akan senang ketika ditegur, dinasihati, diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu berkatnya apa Bapak Ibu? Mari kita akan lihat di ayat yang kelima. Ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang tokak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati berkatnya dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Nah ini tadi lagunya ya. Ya kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, ya, yang gendut, yang kurus, semua disayang Tuhan, ya, dikasih Tuhan. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu rendah hati, maka berkatnya disayang Tuhan, dikasih Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau kita ini disayang oleh Tuhan, Tuhan itu empunya segala yang ada di muka bumi dan di surga. Itu miliknya. Kalau kita ini disayang Tuhan, dikasih Tuhan, kira-kira kita minta, ya, minta kebutuhan kita dikasih enggak Bapak Ibu?
Tuhan bilang, gak usah dulu. Nggak mungkin. Ingat kemarin Pak Jokowi ya, lihat anak kecil suaranya bagus, diundang di istana. Karena Pak Jokowi respect, sayang sama anak ini. Anak ini kecil, direwangi ngamen untuk kebutuhan keluarganya kan gitu ya. Ya. Pak Jokowi kemudian mengundang dia di istana. Apakah Pak Jokowi tidak ngasih apa-apa? Masih. Loh, itu manusia. Ya. Rasa sayangnya itu diwujud nyatakan bukan hanya mengundang di istana kok nyanyi berbar. Tidak. Itu kok mau sepeda, betul nggak? Pasti kasih uang, ya Pak. Pasti nanti ke depannya, wah, ya Pak, mengalami banyak kemudahan, betul nggak? Bahkan Pak Jokowi bilang apa? Cita-citamu apa? Katanya. Jadi penyanyi hebat kan dia. Terus nasihatnya Pak Jokowi, nyanyi ya enggak apa-apa, tapi kamu jangan sampai tidak sekolah, kamu harus sekolah sampai setinggi-tingginya. Kemudian Farel bilang apa aja, siap Pak Jokowi. Ya, ini manusia loh, bukan Tuhan. Kuasinya luar biasa seperti itu. Ketika Pak Jokowi mengasihi Farel, maka dia tidak hanya mengundang di istananya, terus kemudian sudah sampai di situ, ya, tapi memberkati apa yang dibutuhkan oleh Farel, betul nggak? Anak ini butuh sepeda untuk sekolah, tuh kok mau sepeda. Mungkin butuh uang, ya, untuk beli baju, kasih pasti. Ya, sekarang pun tak diekspos berapa juta yang dikasih, gak mungkin Pak Jokowi kayak 100.000, ya, paling nggak nilainya jutaan kan gitu ya. Sudah buat modal keluarganya, seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang rendah hati, berkatnya disayang Tuhan. Amin. Makanya berlomba jadi orang yang jangan mudah diprovokasi. Ya, ada orang cerita, wah saya punya ini, aku enggak seneng, aku beli yang murahan ini. Loh, kita terprovokasi, kita ikut sombong. Oh sama, aku juga gitu. Wah ini kok sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia akan mendengar, menyimak saja. Semoga Tuhan memberkati kamu. Itu, ya. Jadi ketika ada orang seperti itu, ya bilang aja ya, semoga Tuhan memberkati kamu terus. Kan doa yang terbaik. Nanti kita akan kecipratan awan berkatnya, kan gitu ya. Apa yang kita tabur akan kembali kepada kita. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terus kemudian kalau kita baca di Amsal 22 ayat 4, yang renungan kemarin yang saya sampaikan di bahwa Tuhan itu kasih upah yang fantastis. Ya, fantastis itu apa ya Pak? Bahasa apa? Yang luar biasa dahsyat. Ya, yaitu apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Lah aku rendah hati kok gak suka Bu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Iya. Ya kita akan introspeksi. Introspeksi gini. Orang yang rendah hati itu salah satunya adalah rajin bekerja, ya. Dan Tuhan itu akan memberkati lewat usaha pekerjaan kita. Lainnya ngomong nggak lipat tangan, terus ngantuk tidur. Bangun makan di tangan tidur. Maka firman Tuhan katakan di Amsal apa? Akan datang kemiskinan menyerbu, betul enggak? Ini semua ada kaitannya Bapak Ibu. Bagian Tuhan itu mencurahkan kekuatan berkat yang tidak sanggup kita jangkau. Bagian saya dan saudara adalah mengerjakan yang menjadi bagian kita. Salah satunya adalah orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu kerja wae gelem gitu loh, gak milih-milih gitu. Ya, sing penting dapat rezeki yang saya itu buka lapak itu, banyak orang mencemooh saya gitu. Pendeta ora disin. Kok dodol di kaki lima gitu ya. Waktu itu kan saya jualan di depannya Opui gitu ya, di jalan raya gitu ya, jualan nasi pecel. Nah di mana saya ini butuh uang loh Bapak Ibu. Ya, Pak misalnya kuliah di Solo dan di Malang. Di Solo ambil S1, di Malang ambil S2. Biayanya sangat berat gitu ya. Ya, yang pernah kuliah ya, biayanya besar gitu ya.
Ya, nggak perlu saya sebutkan berapa, fantastis pokoknya menurut bulan saya. Ya. Kemudian Ina waktu itu kelas 2 SMA. 1 tahun lagi Ina kan kuliah. Ya. Kemudian kalau anak kami itu keterima di negeri, bayarnya nggak seberapa, kan gitu. Tapi kalau nggak di negeri berarti harus di swasta. Saya kan harus ada cadangan, ya. Kalau di luar kota berarti saya harus ngekoskan uang makan. Sekarang kos misalnya kalau dia diterima di UB misalnya, ya, kosnya 1 bulan 800. Makannya taruhlah 1 bulan itu 900, 1 hari 30, sudah 1.700.000, ya. Belum buku-bukunya, belum sembarangnya itu, ya, kebutuhan perempuan seperti itu. Kemudian saya nego sama Ina, Mbak Ina, Mama hanya mampu muliakan Mbak Ina di Madiun, pilih Wima atau Unitma, ya wis manut. Orang sukses itu bukan karena merek kampus. Ya bisa memang mereknya yang bagus, ya bisa. Tapi kemampuan Mama sampai di situ. Lah Mama mau duit mulia aku, ya duit padahal belum punya uang waktu itu. Terus akhirnya saya berpikir, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Ya, supaya saya bisa mengumpulkan pundi-pundi itu sehingga ketika anak kami masuk kuliah, saya sudah punya tabungan yang cukup. Saya browsing di internet itu, biaya di unitnya berapa, biaya di Wima berapa, yang di Madiun itu ya, seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau bukan Tuhan, wong kerja di jalan toh Bapak Ibu, kadang laku kadang enggak, bisa mengumpulkan uang itu bukan karena kuat dan gagah saya gitu, tapi karena Tuhan yang campur tangan sehingga ya laba itu bisa saya kumpulkan dan tak utek-utek Bapak Ibu, makan seadanya gitu ya, ya saya kumpulkan di sebagian untuk uang saku anak-anak gitu ya, karena Pak Misael statusnya ini resign dulu dari ngajar, tidak dapat gaji, harus konsentrasi kuliah 2 tempat itu dalam 1 waktu. Saya bilang Tuhan tolong, saya yakin Tuhan, saya tidak perlu bimbang, saya yakin bahwa Tuhan akan tolong Bapak. Ya. Bagi saya ini sebuah kekayaan yang luar biasa. Saya merasa kaya ketika saya bisa membantu ini. Relatif Bapak Ibu, orang merasa kaya itu enggak? Betul. Ya, saya merasa kaya, saya diberkati Tuhan, sak gini masuk unitnya itu hampir 10 juta Bapak Ibu. Tahunnya Mbak Ina nggak tahu sekarang mungkin sudah naik. Bagi saya uang sak itu gede Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang punya ratusan juta kecil. Tapi bagi saya, bagi kami, uang 10 juta itu besar Bapak. Belum yang lainnya. Saya selalu bilang sama anak saya, nanti diberkati Tuhan yuk. Pokoknya kamu gak usah mikir uang, pikirin kuliahmu. Ya, Mama yang cari uang sama Papa. Ya. Kekayaan Bapak, dikasih kehormatan. Orang yang rendah itu dihormati Bapak, dihargai Bapak. Tapi orang yang angkuh enggak Bapak. Dan diberikan kehidupan Bapak. Ada orang yang kaya raya tetapi tidak bisa menikmati hidup, betul? Ada. Tetapi orang yang rendah hati dia bisa mensyukuri hidup ini, bisa menikmati hidup ini. Ya. Makanya bersyukur Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa bersyukur dengan hidup yang Tuhan berikan hari ini. Ya. Sekalipun makan dengan tempe dan sambal penyet, tapi kita bisa menikmati hidup gitu. Daripada kita bisa makan dengan daging dan sebagainya, tapi tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa mensyukuri hidup. Ya, itu yang berbeda. Dan Allah menentang orang yang congkak, yang sombong, ditentang oleh Tuhan. Makanya ketika wajah Nebukadnezar sombong, ditentang oleh Tuhan, betul nggak? Hari itu berubah, tidak lagi punya pikiran yang waras, tapi pikirannya tidak waras. Bayangkan, namanya raja, tempatnya di istana. Ketika Tuhan merendahkan dia, menentang dia karena dia sombong, maka hidupnya berubah menjadi seperti binatang Bapak Ibu, tinggal di hutan. Sampai dia menyadari
bahwa semua kekayaan, semua kekuasaan itu bukan karena kuat dan gagah dia, tetapi karena seizin Tuhan. Setelah itu baru Tuhan kembalikan jiwanya menjadi manusia, kembali lagi menjadi raja. Jangan sampai kita dihidupkan sama Tuhan, betul enggak? Tuhan tentang orang yang congkak dan yang sombong. Dan ini diabadikan di Alkitab bahwa itu menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Ya, makanya Tuhan bisa meninggikan, bisa merendahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang congkak akan direndahkan. Dengan berjalannya waktu itu. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Biarlah kita tetap di posisi dimuliakan sama Tuhan karena kita rendah. Ya, itu penting. Ya. Kekayaan, kehormatan, kehidupan disediakan bagi orang-orang yang ada. Yang berikutnya, ayat yang ke-7. Silakan dibaca. Satu orang yang keras. 1 Petrus 5 ayat 7. Ada yang bisa membacakannya? 1 Petrus pasal 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, yang kedua, bagaimana supaya kebaikan Allah itu dicurahkan buat kita? Kita disuruh tidak boleh khawatir. Loh, kan tiba-tiba khawatir, Bu, gimana? Tuhan kasih solusi. Ya, serahkanlah seluruh khawatir kita kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara kita. Artinya apa? Bisa saja kita tiba-tiba menjadi khawatir. Saya beberapa waktu yang lalu ketika saya terima WA ya dari prodinya Abel itu, kan ada grup itu ya di setiap prodi itu. Terus WA-nya itu gini, ya, kalau sidang pertama gagal masih ada kesempatan sidang kedua. Kemudian kalau sidang kedua itu gagal, berarti dia ada sidang kedua berarti di DO. Kalau di DO anak kami itu Abed itu beasiswa kota. Selama 3 tahun biaya yang dikeluarkan oleh kota setiap anak itu 150 juta. Saya tanda tangan di atas materai bahwa kalau anak saya gagal dalam masa pendidikan di Politeknik Perkereta-Apian Indonesia, maka saya harus mengembalikan uang 150 juta. Seperti yang terjadi dengan Maria. Maria itu 1 semester 60 juta. Kalau sampai Maria itu gagal menempuh pendidikan di UPH, maka saya dan Pak Misael harus membayar biaya yang kalau dia 2 semester saya harus bayar 120 juta. Makanya saya tekan Maria, saya harus nanggung kamu kalau sampai kamu gagal. Kamu tidak boleh gagal. Kamu belajar sungguh-sungguh, kamu tidak boleh pacaran. Nanti setelah wisuda boleh pacaran. Dan anak ini manut gitu ya. Puji Tuhan sudah selesai dan sudah ngajar. Dan itu juga dialami oleh Abel. Semua program beasiswa seperti itu. Ya. Khawatir saya sebagai orang tua. Terus kemudian saya berlutut di sini pagi ini 2:30 sampai jam 4 saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, saya khawatir Tuhan. Tuhan tahu saya nggak punya uang 150 juta. Saya ingin anak saya selesai Tuhan, lulus Tuhan. Saya khawatir Tuhan. Saya serahkan khawatir saya kepadamu Tuhan. Ubah rasa khawatir ini dengan damai sejahtera-Mu, sehingga diubah menjadi iman bahwa anak saya bisa melewati proses dan lulus. Ya, seperti yang saya sajikan kemarin, ya. Jadi revisi sehari utuh, revisi jam 2:30 baru selesai. 2:30 ya Pak. Kemudian saya bangunkan Pak Misael. Dia mudah saya, Mas sudah selesai revisi, sudah tak kirim pakai PDF ya. Tak bangunkan Pak Misael, Pak sudah dikirim materinya sama anak ikut dan di
di brain setengah ngantuk Bapak Ibu. Karena kita sepanjang malam tidak bisa tidur mikirin apa gitu. Kami berdoa ya wis Pak doa gitu. 79 kali 6 kali. Waduh, mudah-mudahan nggak error gitu. Ada rasa khawatir. Saya berlutut sama Tuhan, Tuhan saya serahkan khawatir saya, berkati Tuhan, praynya nggak error, berkati tintanya nggak habis Tuhan. Ya. Kemudian jam 4 selesai. Dijilid sama Pak Misael 6 buku gitu. Mas sudah selesai pilih gimana? Papa luncur aja ke kampus dan titipkan ke satpam. Ya Mas ya, Pak Bel anaknya nggak tidur tenang. Le sudah selesai. Kamu tenang ya menghadapi sidang supaya bisa menjawab pertanyaan. Imani bahwa kamu lulus. Ya Ma. Saya berdoa Tuhan, saya serahkan khawatir saya, khawatir Abe. Dan setelah itu dinyatakan lulus, saya nangis dengan Abe. Ya di video call kami nangis bareng dan kami nangis bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa melewatkan masa-masa kritis itu dan bisa selesai dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau ketika kita khawatir, Tuhan mau merasakan ini loh Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku khawatir dengan ini, tapi saya mau bawa Tuhan khawatir ini Tuhan, karena Engkau sanggup memelihara aku, Engkau sanggup menolong aku, sehingga Tuhan menolongnya. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, mari kita baca di ayat yang berapa itu? Ayat 8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, kita ini punya musuh, bukan manusia loh musuh kita, tapi musuh kita ini adalah penguasa-penguasa di udara, yaitu kuasa kegelapan yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, tetapi dia bisa menerobos hati kita, menerobos pikiran kita. Ya, kalau orang itu bisa korupsi, ya siapa yang mengendalikan itu? Ya kuasa kegelapan. Ya, jadi pikirannya dikuasai supaya berpikir tentang korupsi. Ya, hatinya dikuasai supaya dia bisa memiliki hati yang ingin menguasai yang bukan haknya, seperti itu. Gak kelihatan, betul nggak? Orang korupsi kan gak kelihatan, bisa orang yang ramah, bisa orang yang baik, betul nggak? Ya. Tetapi dia iblisnya mengerjakan lewat di dalam itu loh Bapak Ibu. Kenapa orang bisa mutilasi orang, motong-motong orang itu? Karena hatinya sudah dirasuki oleh iblis, betul nggak? Makanya Tuhan bilang, ya, kamu harus lawan iblis, ya, dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan kepada Yesus dengan teguh, ya, maka iblis itu akan lari. Jangan dibiarkan. Kalau ada pikiran, ada hati yang jahat, ya, mau balas dendam misalnya dengan orang itu, terus iri hati, ya, sakit hati, dendam, baik, ini semua itu iblis. Itu penyakit rohani itu. Lalu apa yang harus kita lawan? Kita perintahkan dalam nama Yesus, roh iri hati yang ada dalam hati saya keluar. Kau tidak punya hak di dalam hidup saya. Roh dendam keluar, ya, roh sakit hati keluar, roh marah keluar. Itu tidak menguntungkan. Kalau Bapak Ibu dikuasai oleh orang iri hati, apa yang terjadi? Tonggone iso tuku mobil, kita mesu-mesu itu kan. Kene kerja tak rewangi sikil dadi sirah dadi sikil dari sono kok. Lho iku kok iso tuku mobil. Ya padahal mungkin sudah nabung sudah lama gitu ya. Marah gitu ya. Orang yang dikuasai roh iri hati itu gampang marah ketika ada orang lain berhasil. Ini penyakit yang harus dikeluarkan dari tubuh kita, harus dilawan itu Bapak. Kapan hari kami melayani saudara kita muslim, ya, kerasukan setan di kantornya, blek bangsa, terus Pak Yakub itu bawa ke sini gitu.
Terus waktu tak tanya itu matanya melotot sama saya. Ya tapi ya tak tanya nama siapa mbak ini. Tak bilang gitu. Ya wes kita nyanyi, apa bisa nyanyi, ngumpet penyembahan. Baru mau dibantuin langsung manifestasi gitu kan. Tangannya kowen kan dibuka tak bisa. Terus kita doa gitu. Kita doa. Tapi sebelumnya saya suruh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Saya bilang Tuhan Yesus itu datang bukan atas nama agama, tapi Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia termasuk jenengan enggak. Yesus itu mengasihi semua orang tanpa memandang suku, ras dan agama. Karena Yesus datang bukan atas anak agama, tetapi datang untuk menyelamatkan orang berdosa supaya orang berdosa ini diampuni dan selamat. Nah setelah itu kita doakan beberapa menit, kemudian dia sembuh. Nah temannya beli di lapak, Bu Misi katanya, saya Endang temannya itu. Gimana? Mbak Linda saya bilang gitu. Nggak apa-apa Bu, sudah sehat puji Tuhan. Kok diiringo ya Mbak, supaya dia terus berdoa sama Tuhan Yesus supaya dibentengi, karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Iya Bu, siap. Amin. Hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Pagi harus baca firman Tuhan. Siapa yang tadi pagi baca firman Tuhan? Gak sempat. Ada puji Tuhan. Ya. Disempatkan rakyatan seayat. Ya. Di HP-nya kan ada semua loh firman Tuhan. Wah iya. Dibuka pertama kali jangan buka WH. Pertama kali juga buka apa firman Tuhan. Pertama kali buka WH. Itu cuma ada. Jangan. Kadang-kadang kita digoda ya. Iblis itu pintar caranya pakai HP ini. Orang itu digoda untuk lihat HP, buka YouTube, apalagi sekarang itu lagi viral Sambo gitu ya. Ya tidak apa-apa, nggak dosa lihat itu. Tapi pertama kali kita bangun berlutut menyembah Tuhan, yang dibuka pertama kali adalah firman Tuhan. Bapak Ibu ingin menjadi orang yang bijaksana, buka kitab Amsal, baca mulai pasal 1 terus. Nanti Bapak Ibu akan diberkati menjadi orang bijaksana. Karena kitab Amsal itu kitab yang mengajarkan kebijaksanaan. Gimana caranya kita hidup itu kayak apa toh? Yang boleh dan tidak boleh. Itu kitab Amsal itu bisa menjadi panduan di pagi hari Bapak Ibu. Gak usah banyak-banyak wes. Sementara 1 ayat sih, besok 2 ayat. Gak berat toh mau contoh kok ya. Nah setelah itu dibaca terus direnungkan. Ya. Seperti itu. Seperti inilah Amsal 22:4. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Terus sampai dulu melaku nyapu. Tuhan aku pengen ganjaran kalau aku lek rendah hati. Dadi wong sugih, dadi wong terhormat dan memiliki hidup yang baik. Aku harus rendah hati, mau saiki. Mulai ana wong arep ngolo-ngolo aku ya aku akan senyum. Komitmen. Ya loh, kadang-kadang ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ada saja tantangannya. Ya, dan saya percaya kalau kita komitmen kita akan menang menghadapi itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau mengajarkan hal yang sungguh luar biasa Tuhan, untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak khawatir dengan hidup ya Tuhan, dan orang yang punya komitmen tidak memberi kesempatan iblis untuk mendikte kami, tetapi Tuhan yang akan mendikte kami ya Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah ada di tangan Tuhan akan dicurahkan kepada orang-orang yang taat dan patuh kepada Engkau. Meteraikan firman ini dalam hati kami, dan kami boleh menjadi orang yang tidak kekurangan sesuatu yang baik, tetapi kebaikan Tuhan Yesus akan dianugerahkan kepada kami semua, sehingga kami menjadi orang-orang yang bahagia menumpang di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman pagi ini. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kita.
hitam atau benar. Mari Bapak Ibu kita satu hati dan berdoa. Segala puji, hormat dan kebesaran hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sungguh pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kepada kami berkat secara rohani, supaya kami senantiasa Tuhan hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, selalu rendah hati. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Bapa, kami di hari ini ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum. Tuhan akan pakai dalam kehidupannya. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaannya, sehingga jemaat-Mu boleh hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami teringat janda-janda miskin, anak yatim piatu dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati mereka sama dengan Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke tangan kuasa untuk bendara yang mengelola pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai hikmat, Tuhan berikan hikmat marifat surgawi, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu buat seluruh pelayanan Tuhan di tempat ini, gereja ini. Tuhan akan berikan gereja ini lebih hari lebih besar, lebih hari lebih banyak jemaatnya, sehingga Tuhan gereja-Mu demi kemuliaan nama Engkau. Gereja-Mu hanya untuk memuliakan Engkau, karena disinilah memberi tempat kami untuk beribadah. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tumbuhkan anak-anak-Mu menjadi cemerlang di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Pekerjaannya untuk negara ini Tuhan bisa berhasil dengan baik. Kami yakin dan percaya, walaupun banyak sekali tantangan cobaan negeri kami, kami percaya kepada pagi hari ini Tuhan melawat Pak Jokowi, Tuhan melawat
para aparatur pemerintah yang ada, sehingga dapat bekerja dengan baik dan takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Kota Madiun, kami berdoa Pak Maiti, Bunda Raya, beserta staf, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan pemerintahan Madiun ini dengan baik dan takut akan Engkau. Program-programnya Tuhan Kau akan tolong sehingga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kabupaten Madiun juga demikian, Tuhan lawan Pak Bupati, Wakil Bupati tetap sehingga dapat mengerjakan pekerjaannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Bapak doa syafaat kami dan silakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya dunia akan tahu dan melihat bahwa bukti kebesaran Tuhan itu nyata dan ada dan dibuktikan melalui iman. Segala raja, oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu yang memungkinkan kami pada minggu pagi ini datang ke hadirat-Mu. Tuhan kiranya berkenan untuk menerima ibadah kami pagi hari ini, yaitu sebagai persembahan tubuh kami yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan terus akan menolong untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan.
melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan, agar kami semakin rendah hati dan rendah hati. Tidak ada alasan kami untuk menyombongkan apapun yang ada pada kami, karena semua adalah milik Tuhan, semua adalah daripada Engkau semata. Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu di mana saat ini mereka berada, bahkan yang sudah ada di ruangan ini. Tuhan berkati dengan berkat-berkat rohani dan jasmani. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, agar mereka selalu berhasil di dalam usaha, hingga mereka sungguh-sungguh boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, apa yang menjadi beban dan pergumulan dalam kehidupan masing-masing Tuhan, Tuhan akan menolong supaya memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan untuk anak-anak kami yang masih duduk di dalam bangku pendidikan, mulai dari SD, SMP, sungguh dapat dikerjakan dengan baik, dilakukan dengan penuh sukacita, bukan semata-mata bekerja untuk manusia, tapi mereka bekerja untuk Engkau. Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Yang sakit Tuhan, mohon belas kasih-Mu Tuhan, tolong melawat dan Tuhan sembuhkan mereka. Supaya anak-anak boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagi kami berdoa untuk Mas Yaya yang akan ke Gorontalo karena pekerjaan. Tuhan, secara fisik kami akan berjauhan, tapi dalam dekat. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, berkati lindungi dalam perjalanan, berkati dalam pekerjaan, temukan dengan orang-orang yang baik hati, orang yang bisa bekerja sama. Tuhan akan tolong. Demikian juga doa untuk anak-anak-Mu yang bekerja semuanya Tuhan, baik dari Tuhan, bukan dari setan. Karena itu Tuhan tolong supaya baiknya menjadi terang dan garam dengan berani mengatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, dalam nama Tuhan Yesus berkat itu datangnya bukan dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami yang akan bersalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.